Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rahmadani. Saya dari kelompok 6. Di sini saya dan teman saya akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul tentang filosofi manajemen risiko. Adapun pengertian dari manajemen risiko itu sendiri adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Adapun macam-macam manajemen risiko. Yang pertama itu risiko berdasarkan sifatnya. 1. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah risiko bisnis. Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan. Yang kedua, risiko murni. Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Yang pertama itu risiko yang dapat dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan adalah risiko yang dapat dipertanggungan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan. Risiko yang tidak dapat dialihkan adalah semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungan pada perusahaan asuransi. Risiko berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama, risiko internal. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement, dan sebagainya. Yang kedua, risiko eksternal. Risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Tahap-tahap manajemen risiko. Adapun tahap-tahapnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari severity dan frekuensinya. Yang ketiga, mengendalikan risiko secara fisik dan ataupun secara finansial. Yang keempat, menghilangkan risiko berarti menghapuskan semua kemungkinan terjadinya kerugian. Misalnya dalam mengendarai mobil di musim hujan, kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km per jam. Yang keenam, meminimalisasi risiko dilakukan dengan upaya-upaya untuk meminimumkan kerugian. Yang ketujuh, menahan sendiri risiko berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko itu sendiri. Yang kedelapan, pengalihan atau transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain. Oke, selanjutnya teman saya akan membacakan materi kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya. Mungkin langsung saja. D. Mengidentifikasi manajemen risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atau risiko kerugian potensial
yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif secara pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah kerugian hak milik, kewajiban mengganti kerugian orang lain, dan kerugian personalia. Perusahaan yang sifat operasinya kompleks, berdiversifikasi, dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan adalah yang pertama, kuesioner, analisis risiko. Yang kedua, metode laporan keuangan. Yang ketiga, metode peta aliran. Keempat, inspeksi langsung pada objek. Kelima, interaksi yang terancam dengan bagian-bagian perusahaan. Yang keenam, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Yang ketujuh, analisis lingkungan. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Jenis-jenis cara mengelola risiko. Yang pertama, risk avoidance, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang dihasilkan oleh suatu. Yaitu risk reduction atau disebut juga risk mitigation, yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Yang ketiga itu risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak, asuransi maupun hedging. Yang keempat, risk deferral. Dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Yang terakhir, risk retention. Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian pentingnya dari aktivitas. Dan yang terakhir, F, penanganan risiko. Yang pertama, high probability, high impact. Risiko jenis ini umumnya dihindari ataupun ditransfer. Yang kedua, low probability, high impact. Respon paling tepat untuk tipe risiko ini adalah dihindari. Dan jika masih terjadi, maka lakukan mitigasi risiko serta kembangkan contingency plan. Yang ketiga, high probability, low impact, mitigasi risiko dan kembangkan contingency plan. Keempat, low probability, low impact. Efek dari risiko ini dapat dikurangi, namun biayanya dapat saja melebihi dampak yang dihasilkan. Dalam kasus ini, mungkin lebih baik untuk menerima efek dari risiko tersebut. Dan yang terakhir, contingency plan. Untuk risiko yang mungkin terjadi, maka perlu dipersiapkan contingency plan. Seandainya benar-benar terjadi, contingency plan haruslah sesuai dengan proporsional terhadap dampak risiko tersebut. Dalam banyak kasus, seringkali lebih efisien untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk mengurangi risiko dibandingkan mengembangkan contingency plan yang jika diimplementasikan akan lebih mahal. Namun beberapa skenario memang membutuhkan full contingency plan, tergantung pada proyeknya. Namun jika sampai tertukar antara contingency planning dengan replanning normal yang memang dibutuhkan karena adanya perubahan dalam proyek yang berjalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Plan haruslah sesuai dengan proporsional terhadap dampak risiko tersebut. Dalam banyak kasus, seringkali lebih efisien untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk mengurangi risiko dibandingkan
mengembangkan contingency plan yang jika diimplementasikan akan lebih mahal. Namun beberapa skenario memang membutuhkan full contingency plan, tergantung pada proyeknya. Namun jika sampai tertukar antara contingency planning dengan replanning normal yang memang dibutuhkan karena adanya perubahan dalam proyek yang berjalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.